dibuka Google Drive. Kemudian di sini sudah terdapat data-data peserta, yaitu ID peserta, nama, kelas, dan email. Nah, untuk mengirim data-data ini, ya kita masuk ke add-ons. Nah, yang ada di situ ada add-ons ya. Kemudian get add-ons. Kita tunggu. Kemudian kita ketikkan di search apps, yaitu mail merge. Kemudian kita tekan enter. Kemudian yang itu ya, bagian yang ini ya, labelnya kita klik. Kemudian karena baru kita install, continue. Kemudian kita konfirmasi untuk izinnya. Nah, kita klik email kita. Kemudian kita allow. Berarti di sini kita sudah mengizinkannya. Kemudian dan kita close. Kemudian kita buka lagi ya add-ons yang telah kita install tadi, yaitu mail merge. Kemudian start di situ ya. Nah, sudah loading. Nah, di sini boleh kita ganti apanya ya, nama di sheet-nya. Contohnya kita taruh data peserta. Kemudian kita refresh supaya muncul data pesertanya. Kemudian kita pastikan email itu adalah email. Kemudian di sini kita ganti email subjeknya sesuai dengan judul yang akan terkirim ke siswa, yaitu ID peserta. Kemudian kita taruh mapelnya. Kemudian from display name kita taruh saja sesuai dengan sekolah kita. Sebagai contoh di sini Alex Home School. Kemudian kita posisikan dulu ya di right email body. Kemudian kita klik karena inilah nanti akan terkirim ke siswa email body template ini ya. Nah, kita taruh di sini. Dan email ini ya harus rahasia karena nanti akan dikirim ke email masing-masing siswa. Walaupun tadi saya taruh di sana emailnya sama semua, tapi sesungguhnya itu siswa satu dengan siswa yang dua, kemudian dengan yang lainnya itu harus berbeda. Berikut contoh kata-kata di depan itu tergantung daripada Bapak Ibu sekalian ya. Apa yang mau diisi sebagai kata pembuka. Ini harapannya ya siswa tidak mengetahui dari ID peserta yang lain seperti itu. Nah, ID peserta ini harapannya itulah yang akan digunakan untuk keperluan evaluasi jika kita menggunakan Google Form atau juga bisa digunakan untuk keperluan yang lain seperti pengganti nama pada class point atau kalau dapat digunakan juga untuk cek nilai dan juga keperluan lainnya karena pada dasarnya ID peserta ini digunakan untuk menghindari nama-nama palsu yang dapat dibuat oleh siswa atau juga dapat digunakan untuk merestrict atau menolak
dari orang lain yang di luar dari database pada ID peserta yang telah kita buat. Kemudian ini kita simpan. Kemudian ini telah siap kita kirim secara bersama-sama. Namun kita tes dulu. Ya, ini pengirimannya sesuai dengan email kita. Kemudian boleh kita cek email kita. Nah, seperti ini ya. Di sini sudah terkirim. Nah, di sini sudah ada dari yang kita buat tadi. Ya, inilah nanti sebagai contoh bagaimana terdapat pada email siswa. Kemudian kita ganti posisinya mail to pada emails. Kemudian kita merge, ini artinya kita kirim gitu ya. Nah, di sana ada 36 gitu kan. Ada 36 dan bisa juga kita buat ya banyak gitu. Nah, kita kirim seluruhnya secara bersamaan sesuai dengan email masing-masing dari siswa. Di sini sebagai contoh saya taruh hanya satu email, tapi nanti pada data peserta sesuai dengan individu gitu ya. Nah, di sini sudah dikirim. Kita tunggu sampai 36. Nah, di sini sudah, berarti katakan sukses. Kemudian, dapatlah kita lihat emailnya ya. Atau kalau emang yang tadi kita kirim ke siswa, berarti ini sudah terdapat pada siswa. Nah, di sini pasti ada 36 ini. Itu. Nah, ini nanti hal yang sama juga akan terjadi pada email peserta atau email siswa atau email guru jika kita dalam kegiatan webinar atau pelatihan seperti itu. Nah, saya sudah terkirim ya. Ini email-email ini hanya sebagai contoh saja, itu harus berbeda. Itu. Nah, beginilah pengiriman data secara massal yang dikirim kepada peserta dengan email yang berbeda. Semoga tutorial ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian.